Hurley benar-benar tercengang saat ini, karena di hadapannya, semua bawahannya kehilangan kontak dengannya dalam sekejap. Bahkan bawahan kuat yang dia bawa untuk berurusan dengan Feng Tianxing kali ini langsung musnah. Rasa takut menyebar di hatinya, dan kaki Hurley gemetar. Dia tidak ingin mati di sini. Dia masih memiliki keinginan untuk menjadi seorang laksamana. Setelah bertahun-tahun mengelola dengan hati-hati, dia akan mendapatkan hasil. Tetapi itu telah menjadi situasi saat ini. Dia bisa mati kapan saja, dan ancaman kematian menyebar di depannya. Baru setelah asap hitam yang menyelimuti kuartet menghilang dan cahaya bersinar di tanah lagi, Hurley merasa sedikit lebih hangat di tubuhnya. Sinar matahari yang hangat membuat hati Hurley terasa sedikit hangat. Tetapi setelah saat ini, hawa dingin menusuk tulang. Dia melihatnya, dan anak buahnya jatuh ke tanah satu demi satu, seperti sampah tak bernyawa yang dilemparkan ke tanah. Adegan ini sangat kontras dengan kehangatan yang dia rasakan saat ini. Ini seperti hidup di neraka yang kejam. Hurley tidak tahu mengapa kata itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia belum pernah melihat seks sebelumnya. Tapi jika ada neraka di dunia ini, pasti seperti ini. Darah berjatuhan dari langit, mayat berjatuhan ke tanah terus-menerus, seruan dan raungan di telinga yang belum sepenuhnya hilang. Ini seperti neraka. Mendongak, saya melihat selusin orang masih berdiri di langit, memandangi satu-satunya Hurley yang tersisa dengan wajah sedingin es. Pada saat ini, Hurley tahu bahwa dia harus memohon belas kasihan, bahwa dia harus menunjukkan nilainya, dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata memohon belas kasihan. Ketakutan yang nyata akan kematian telah membuat Hurley tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, meskipun itu menurutnya sepele. Keto mengangkat tangannya dengan ringan. Karena Feng Tianxing ingin mempertahankannya, biarkan dia hidup. Setelah berbicara, semua orang langsung dikonsumsi tanpa jejak, dan Hurley tampaknya kehabisan semua kekuatan di tubuhnya, dan dia berkeringat dingin. Tidak lama kemudian bawahannya menemukannya dan bertanya dengan gugup, sehingga jejak nalar dipulihkan di benak Hurley. Hurley mencoba menjelaskan situasinya beberapa kali. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menenangkan emosi batinnya, dia tidak dapat berbicara dengan tenang kepada bawahan ini. Setelah sekian lama, dua kata yang sangat sederhana itu keluar. Kembali, Hurley menarik napas dalam-dalam dari nafas dunia ini, dan merasakan rasa yang pernah ada di sini, yang semuanya berasal dari mantan bawahannya. Dengan hanya selusin orang, dia membunuh semua 3.000 bawahan yang telah dia kembangkan dengan cermat, seperti menyembelih ayam dan anjing. Dia benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan Feng Tianxing untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang ini. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Bukannya iblis yang bisa membantai bawahannya tidak ada. Hanya saja mereka ingin mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, yang membutuhkan harga yang mahal. Sekarang tampaknya berapapun biayanya, itu sepadan. Setelah lama berdiri di langit, Hurley akhirnya memberi perintah. Tulis surat dan setujui persyaratan yang diajukan oleh orang-orang tua itu. Selama mereka membantuku menyingkirkan Feng Tianxing, semuanya mudah dikatakan. Hurley melihat dengan jelas dalam hal ini bahwa Feng Tianxing adalah akar penyebab dari semua masalah ini. Selama Feng Tianxing mati, orang-orang ini akan bubar, termasuk kekuatan absolut yang dihadapi hari ini. Mereka semua akan mundur karena kejatuhan Feng Tianxing dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Hurley tidak perlu bertarung dengan pembangkit tenaga listrik ini. Setelah mengklarifikasi poin ini, Hurley bisa dianggap benar-benar lega. Lagi pula, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan melawan pria sekuat itu. Hidup dan mati seseorang hanya berada di antara pikiran pihak lain. Celah kekuatan seperti itu terlalu besar, cukup untuk membuat orang mati lemas. Setelah akhirnya pulih, Hurley melihat ke bawah ke 3.000 mayat iblis di tanah dan menghela nafas. Semuanya terkubur. Jika bukan karena keterlambatan mereka, aku tidak akan punya waktu untuk mengembangkan metode rahasia untuk memaksa mundur musuh yang kuat ini. Mereka semua adalah prajurit yang layak dihormati. Meskipun masalah ini tidak dapat disembunyikan terlalu lama ketika pihak lain bertekad untuk menyebarkannya. Untuk Hurley saat ini, inilah yang harus dia lakukan. Sekarang 3.000 iblis ini telah jatuh, dan dia hidup sendiri. Dia harus memberikan alasan yang masuk akal kepada iblis-iblis ini. Jika tidak, statusnya akan hilang. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu sama saja dengan mengakui ketidakmampuan dan kesia-siaannya. Kehidupan ini ditinggalkan atas permintaan Feng Tianxing. Ini jelas tidak sejalan dengan gaya dan gayanya. Ini adalah keseimbangan kepentingan terbaik saat ini, dan tidak ada solusi yang lebih baik untuk saat ini. Helif tidak tahu bahwa pilihannya tidak menjadi masalah saat ini, tetapi itu akan memberikan bayangan penting untuk masa depan, bayangan yang cukup untuk menghancurkannya. Luowu buru-buru membawa Feng Tianxing kembali ke situs Sera saat ini, dan segera memanggil dokter terbaik untuk memeriksa luka Feng Tianxing. Tapi penelitian Demon Rache tentang cedera ini benar-benar tidak teliti. Baru saja datang untuk melihat-lihat dan menemukan bahwa itu bukan trauma, dan Demon Rache tercengang. Saya tidak bisa menyembuhkan ini.
Bagaimana saya bisa melakukannya jika bukan trauma? Luowu meraih leher iblis itu dan meraung. Aku peduli apakah kamu bisa menyembuhkannya atau tidak. Jika Tuan Muda Feng meninggal di sini hari ini, aku jamin Sera akan membuat kematianmu sangat tidak nyaman. Setan itu tampak tak berdaya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika itu sedikit mungkin, aku akan mencobanya. Tapi itu bukan sesuatu yang aku kuasai, apalagi yang lain. Bahkan jika kamu memotongku, aku bisa sakit. Melihat iblis menolak melakukan apapun, Luowu menoleh dan berkata, kamu kembali ke kamp untuk beristirahat, dan aku akan membawa Tuan Muda Feng untuk menemukan Jia Luo. Jia Luo adalah Tuan Feng Tianxing. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang umat manusia. Temui dia dan lihat apakah ada peluang. Begitu Luowu berangkat, sekelompok iblis yang lelah mengikuti. Jenderal Luo, ayo pergi denganmu. Cedera Tuan Muda Feng juga bagian kita. Kita harus mengikuti Tuan Muda Feng. Saat pertempuran tragis ini berakhir, di mata iblis yang masih hidup di bawah Luowu, citra Feng Tianxing telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan dia bukan lagi iblis yang menganggur. Juga tidak rentan terhadap satu pukulan pun. Playboy. Dia adalah Feng Tianxing, pembangkit tenaga listrik yang nyata. Pembangkit tenaga listrik yang layak untuk mereka hormati. Dengan pemikiran seperti inilah kesadaran mereka tentang Feng Tianxing telah ditingkatkan secara penuh. Sekarang Feng Tianxing terluka parah dan tidak bisa bangun. Dia secara alami memiliki ide untuk mengikutinya sampai kondisinya dikonfirmasi. Luowu tidak terlalu memikirkannya, dan membawa sekelompok orang ini langsung ke kota tempat Jia Luo berada. Pada saat yang sama, dia juga meminta orang untuk memberitahu Sera dan melaporkan masalah Feng Tianxing hari ini.